Selamat datang kembali di series Tanya Dok dengan Dokter Dita. Halo semua. Dok, kan belakangan ini ada virus baru, cacar monyet atau yang orang-orang sebut monkeypox ya, itu lagi Betul. naik-naik juga. Oke. Boleh tanya-tanya dokter mengenai virus Boleh. itu? Oke. Apa sih penyakit cacar monyet itu? Oke, jadi penyakit cacar monyet ini adalah suatu penyakit yang memang dia disebabkan oleh virus, seperti namanya, disebabkan oleh monkeypox virus. Nah, untuk penyakit itu sendiri sebenarnya pertama kali itu ditemukannya pada hewan, sama seperti namanya, ditemukannya pada monyet. Oke. Bagaimana penyakit ini menyebar ke orang-orang? Oke, sebenarnya penularannya ada dua ya, ada dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Kalau dari hewan ke manusia itu satu, ketika kita memegang hewan yang terinfeksi itu atau tercakar maupun tergigit. Nah, kalau dari manusia ke manusia itu sendiri, yang pertama, ketika ada seseorang yang terinfeksi, lalu kita kontak langsung. Kontak langsungnya itu skin to skin, kita memegang, menyentuh barang penderita, itu bisa menyebabkan penularan. Atau ketika kita seperti ini berbicara, nyanyi, makan bersama, itu juga bisa. Kenapa? Karena penularannya juga lewat droplet, seperti itu. Oke. Apa gejala yang ditimbulkan oleh penyakit cacar monyet ini? Oke, sebenarnya karena basicnya ini kan virus ya, jadi hampir sama dengan penyakit virus lainnya. Yang pertama, pasti ada demam. Biasanya demam, terus bisa juga sakit kepala, bisa juga nyeri otot. Nah, yang khas dari monkeypox virus ini, yang pertama adalah timbul bercak kemerahan. Nah, bercak kemerahan ini bisa timbul di seluruh bagian tubuh sebenarnya. Bercak kemerahan itu lama-lama akan mengalami peninggian. Nah, peninggian ini nanti, mungkin kalau sobat-sobat RSPB kenal, bisa kayak terbentuk seperti namanya pustul atau nanah. Nanah ini nanti bisa pecah dan membentuk suatu keropeng. Bahkan bisa terjadi juga pembengkakan pada kelenjar getah bening, seperti itu. Jika kita terinfeksi, pengobatan apa yang harus kita lakukan? Untuk pengobatan, pada dasarnya penyakit virus itu self-limiting disease. Dia bisa sembuh sendiri dan kebanyakan dari monkeypox virus bersifat ringan. Jadi kita bisa melakukan isolasi di rumah. Untuk gejalanya biasanya kan demam, kita bisa minum obat anti demam, nyeri kita bisa minum obat anti nyeri. Nah, untuk seperti antiviral spesifik sebenarnya belum ada. Jadi itu tergantung pada sistem imun kita juga. Oke. Bagaimana pencegahan dari cacar monyet ini? Oke, pencegahannya yang pertama, jangan berkontak dengan hewan yang terinfeksi atau yang dicurigai terinfeksi di daerah yang terkena wabah tersebut atau di daerah yang ditemukan kasus tersebut. Yang kedua, jangan berkontak dulu dengan seorang penderita itu. Seperti tadi ya, dikatakan jangan menyentuh barang penderitanya, seperti itu. Jadi dihindari kontak atau meminimalisirkan kontak. Lalu ketika kita merawat pasien atau merawat teman atau saudara kita yang terkena penyakit ini, gunakanlah APD seperti itu, atau alat pelindung diri. Bagaimana dengan ibu hamil? Apakah bisa menular ke janinnya atau anak yang dikandung? Ya, kalau penularan itu bisa terjadi karena pada dasarnya virus ini bisa melewati plasenta. Itu terjadi namanya ada vertical transmission, seperti itu. Apakah ada vaksin untuk cacar monyet ini? Sudah ada vaksinnya. Vaksinnya diberikan sebanyak 2 kali, 2 dos, dan pada dosis kedua biasanya dengan interval 14 hari setelah pemberian dosis kedua itu mendapatkan sistem kekebalan yang maksimum, seperti itu. Apakah penderita HIV atau COVID-19 lebih rentan terpapar virus ini? Pada dasarnya tadi ya karena sistem imun ya, tapi kalau berdasarkan data WHO, orang HIV yang lebih rentan itu adalah ketika mereka yang tidak meminum obat ARV-nya dengan secara rutin. Tapi kalau yang minum secara rutin belum ada datanya lagi, seperti itu. Jadi yang imunnya rendah itu otomatis akan lebih gampang tertular Lebih oleh rentan, virus ini ya? Apalagi kalau HIV yang tidak minum obat. Oke. Dokter, makasih banyak atas penjelasannya, atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Apakah dokter ada saran supaya kita bisa lebih aware nih sama virus ini? Oke, gimana caranya lebih aware? Yang pertama kita harus menggali informasi lebih dalam lagi ya. Jadi memisahkan mana yang fakta, mana yang hoax, dan mencari sumber yang terpercaya. Lalu jangan lupa, ini memang pada dasarnya memang gejalanya ringan, tapi jika memang nanti ada yang terserang dengan gejala berat juga wajib untuk melaporkan dan juga memeriksakan ke pusat fasilitas kesehatan terdekatnya. Dan untuk teman-teman yang lain, jaga kesehatan itu penting, jaga imun, olahraga, makan makanan yang sehat, seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di series Tanya Dok selanjutnya. Dadah! Oke, cut. Oke, harusnya bagus sih dok.